Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Dan sebelum kita melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai pelajaran, apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada Bu. Kira-kira siapa ya yang tidak masuk pagi hari ini? Bagas. Oh, Bagas. Kenapa Bagas tidak masuk? Karena sakit. Oh, Bagas sakit. Iya. Oke. Ada suratnya? Ada. Ya, untuk sekretaris silakan ditulis ya siapa yang Bagas tidak masuk karena sakit. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu kalian dapat mengklasifikasikan tentang jenis-jenis badan usaha. Kalian juga dapat memahami tentang ciri-ciri bentuk-bentuk badan usaha, dan yang terakhir kalian dapat membedakan kelemahan dan kekurangan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Nah, untuk tujuannya sudah Ibu jelaskan. Untuk yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penilaian. Nah, bagaimana penilaian akan Ibu ambil dari mata pelajaran ekonomi? Yang pertama yaitu tentang kedisiplinan. Nah, kalian harus selalu disiplin di dalam kelas maupun di luar kelas, karena itu termasuk penilaian dari Ibu. Yang kedua yaitu tentang kehadiran. Nah, kalau kalian sering alfa ataupun tidak masuk tanpa keterangan, maka akan mempengaruhi penilaian Ibu. Untuk yang ketiga yaitu tentang tugas. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, otomatis secara langsung akan menurunkan penilaian dari Ibu. Dan juga yang selanjutnya yaitu tentang UTS dan UAS. Pastinya sangat menambah penilaian Ibu ya. Yang terakhir yaitu penilaian tentang keaktifan, di mana kalian di kelas harus aktif dalam pembelajaran, seperti kalian rajin-rajin maju ke depan, rajin-rajin menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk selanjutnya metode apa yang Ibu gunakan? Nah, Ibu menggunakan metode pembelajaran seperti PowerPoint, menggunakan media bergambar, dan juga nantinya ada sesi untuk diskusi di mana kalian akan dibentuk kelompok. Nah, Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan, tentang kriteria penilaian, dan tentang metode dan media yang Ibu akan laksanakan. Nah, selanjutnya kira-kira kita akan mempelajari materi apa di pagi hari ini? Kalau yang kemarin tentang pengertian dan perbedaan bentuk-bentuk badan usaha dan perusahaan. Nah, untuk pagi hari ini kira-kira kalian tahu apakah kalian sudah mempelajari pada malam hari? Kira-kira kita akan mempelajari tentang materi apa? Oh, tidak ya? Kalian tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, kalian tahu nggak kayak koperasi, BUMN, BUMS, kira-kira kita mempelajari tentang apa? BUMN. Oke, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis badan usaha. Oke, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis badan usaha. Nah, Ibu akan menuliskan di papan tentang jenis-jenis badan usaha. Kalian perhatikan baik-baik di papan, jangan ada yang rame ya. Ya. Bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu
kedua koperasi. Yang ketiga BUMN. Apakah ada yang tahu tentang apa sih BUMN itu? Tidak tahu, Bu. Nah, kalau tidak tahu, BUMN adalah badan usaha milik negara, di mana badan usaha ini dikelola oleh negara. Dikelola negara. Nah, BUMN sendiri terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Perjan. Yang kedua Perum. Dan yang terakhir Persero. Yang terakhir yaitu BUMS. Nah, yang terakhir yaitu BUMS. Ada yang tahu apa itu BUMS? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak tahu, BUMS adalah badan usaha milik swasta, di mana BUMS dan BUMN ini berbeda ya. Kalau yang BUMS belakangnya ada S-nya, berarti swasta. Kalau belakangnya ada N-nya, berarti negara. Nah, BUMS sendiri terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada yang tahu? Tidak, Bu. Yang pertama adalah firma. Yang kedua CV, dan yang ketiga adalah PT. Baik, sudah Ibu tuliskan dari bentuk-bentuk badan usaha keempat ini untuk lebih jelasnya agar kalian paham manakah yang dimaksud dengan perusahaan perorangan, koperasi, BUMN, BUMS. Maka Ibu akan menggunakan media bergambar agar kalian mengetahui secara real tentang contoh-contoh bentuk-bentuk badan usaha. Ya, Bu. Baik anak-anak, Ibu sudah menyiapkan medianya. Kalian akan memahami tentang contoh-contoh real dari jenis-jenis badan usaha. Yang pertama, perusahaan perorangan, di mana terdapat gambar suatu perusahaan home industry kain flanel, di mana perusahaan perorangan ini didirikan hanya oleh satu orang. Jika dia mengalami kerugian, maka dia akan menanggungnya sendiri, dan jika dia mendapatkan keuntungan, dia akan mendapatkannya sendiri tanpa pembagian untuk siapapun, karena dia mendirikan sendiri. Nah, apalagi Bu contoh dari perusahaan perorangan selain perusahaan kain flanel? Nah, bisa dicontohkan dengan toko kelontong. Nah, toko kelontong juga termasuk perusahaan perorangan karena didirikan hanya untuk satu orang. Yang kedua yaitu tentang koperasi. Nah, yang kedua ini koperasi. Koperasi memiliki asas kekeluargaan, di mana mementingkan kepentingan bersama, dan terdapat SHU. SHU itu apa sih? Sisa hasil usaha, di mana nanti ada pembagian sisa hasil usaha. Nah, jadi koperasi ini dibentuk oleh beberapa orang, beberapa anggota. Jika tidak ada anggota, maka tidak bisa dikatakan koperasi. Nah, biasanya koperasi ini ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggotanya. Yang pertama, biasanya diwajibkan untuk membayar iuran-iuran. Nah, untuk berkontribusi menjalankan kegiatan koperasi. Nah, jika ada yang meminjam ataupun membeli dagangan di koperasi, maka koperasi ini akan berjalan dengan baik, dan akan menerima, si anggota tadi akan menerima sisa hasil usahanya lebih banyak. Nah, yang pertama yaitu perusahaan perorangan dan yang kedua koperasi. Ibu kira ada pertanyaan? Jika tidak, berarti kalian sudah mengerti ya untuk yang perusahaan perorangan dan koperasi. Ya, Bu.
Baik, selanjutnya akan Ibu lanjutkan ke BUMN dan BUMS. Nah, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang BUMN, di mana BUMN adalah badan usaha milik negara. Nah, BUMN sendiri terbagi menjadi 3 kan, sesuai yang sudah Ibu tuliskan di papan. Yang pertama yaitu Perjan. Nah, contoh dari Perjan sendiri adalah PT Kereta Api. Nah, kereta api ini sangat membantu dalam meningkatkan negara, dalam meningkatkan keuangan negara, karena PT Kereta Api ini sekarang menjadi favorit, transportasi favorit untuk masyarakat, baik yang mau bekerja ataupun pergi kuliah, karena kereta api PT KAI ini untuk akses perjalanannya itu sangat beragam, mulai dari waktunya kita bisa memilih waktu, kita bisa memilih tentang jenis kereta api yang akan kita tumpangi beserta harga-harga yang sesuai dengan budget kita. Sudah ada yang ekonomi, eksklusif, dan juga yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu BUMN Perum, dicontohkan Damri. Nah, sekarang jika kita mau ke bandara, Ibu contohkan dari Mojokerto ke Surabaya, kita ke bandara itu biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Kadang aksesnya ke sana itu ramai dan sebagainya. Kalau kita naik bis umum, otomatis kita akan takut terlambat, mahal, dan juga panas ya. Nah, Damri ini menyediakan layanan jasa transportasi, di mana mereka tuh mengangkut penumpang dari terminal yang sudah standby dalam waktu yang ditentukan dan akan tepat waktu sampai di bandara. Contohnya saja di Mojokerto, ada Mojokerto tuh Damri di terminal, langsung kita bisa ke Juanda dengan tepat waktu. Nah, Damri juga merupakan badan usaha yang terbentuk atau berwenang dari BUMN. Nah, untuk selanjutnya yaitu BUMN Persero, di mana BUMN Persero ini dicontohkan yaitu bentuk badan usahanya PLN. Nah, pasti kalian sudah tahu PLN ini merupakan badan usaha listrik terbesar di Indonesia, dan dia masih belum ada saingannya ya. Jadi PLN ini semua masyarakat menggunakan PLN ini. Nah, PLN ini merupakan bentuk badan usaha penyumbang devisa terbesar juga, karena PLN ini masih belum ada saingannya itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu BUMS, badan usaha milik swasta atau firma, di mana firma ini berupa perusahaan yang didirikan oleh 2 orang. Tapi firma ini dalam lingkup kecil, perusahaan yang masih belum terlalu besar. Nah, BUMS firma ini juga memiliki 2 pemodal, pemodal pertama dan pemodal kedua, di mana nanti jika terdapat suatu kerugian, maka akan ditanggung 2 orang karena terdapat 2 pemodal. Dan jika terdapat keuntungan atau profit, nah dibagi menjadi dua bagian orang atau 2 orang ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang BUMS lagi, masih di BUMS. Nah, untuk yang terakhir yaitu BUMS CV dan BUMS PT, di mana BUMS CV dicontohkan CV Fajar Jaya. Nah, untuk CV ini lain daripada yang lain. Nah, untuk CV ini terdapat 2 sekutu aktif dan sekutu pasif, di mana yang sekutu aktif itu dia melaksanakan seluruh operasional dari perusahaan. Sedangkan untuk sekutu pasifnya, dia hanya sebagai pemodal saja. Nah, seperti itu. Jadi CV itu terdapat 2 sekutu aktif dan sekutu pasif. Jika ada kerugian bagaimana? Nah, jika ada kerugian,
bagaimana upaya untuk meningkatkan atau meminimalisir, bukan meningkatkan, meminimalisir adanya kerugian. Itu tugasnya siapa? Ya tugasnya ini sekutu aktif, karena dia melaksanakan seluruh operasional dari perusahaan, dari merekrut karyawan, dari mengatur manajemen perusahaan, dari menyusun strategi pemasaran. Semuanya dilakukan sendiri oleh sekutu aktif. Gimana sekutu pasif itu tidak tahu apa-apa, dia hanya tahu-tahu dia setor modal saja. Nah, maka dikatakan BUMS ini berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu BUMS PT, perseroan terbatas. Nah, di sini dicontohkan PT Indofood. Indofood ya, Indofood ini memiliki banyak produk seperti kecap dan lain sebagainya, ya kan. Makanan banyak sekali. Indofood ini tergolong perusahaan yang memiliki apa ya? Memiliki profit yang tinggi, memiliki kualitas yang baik, dan termasuk perusahaan terbatas yang besar di Indonesia. Nah, kalau PT kalau PT bagaimana Bu untuk sistemnya? Nah, untuk BUMS PT ini terdapat beberapa orang, lebih dari 2 orang untuk bekerja sama. Baik mereka menanamkan modal maupun mereka melaksanakan operasional perusahaan. Beda dengan CV. Kalau CV tadi aktif ada pasif. Jika aktif dia menjalankan operasional perusahaan. Kalau yang pasif dia hanya sebagai penyedot modal. Nah, kalau PT ini tidak. Mereka bekerja sama dari berbagai sisi, mulai dari modal, dari operasional perusahaan, mereka bekerja sama. Dan pemilik saham PT pun bisa lebih dari 1 orang. Nah, Ibu ulangi lagi, BUMS, CV, Fajar Jaya, contohnya untuk yang PT Indofood. Kurang lebihnya penjelasan Ibu terkait jenis-jenis badan usaha. Apakah ada yang ditanyakan ataupun yang kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Kalau sudah jelas, berarti Ibu beranggapan semuanya sudah bisa, dan nantinya pasti akan bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Iya, Bu. Baik, Ibu sudah menjelaskan tentang keempat bentuk-bentuk badan usaha secara jelas, baik secara realnya, contohnya, ya kan? Iya. Kalian sudah bisa membedakan atau memberikan contoh perusahaan perorangan itu bagaimana, koperasi, BUMN, perusahaan baru persero, BUMS, firma CVPT. Nah, kalian sudah mengira-ngira bisa. Oh, kalau PLN itu masuk BUMN yang apa? Kalau Damri itu masuk BUMN yang apa? Kalau PT Indofood itu masuk BUMS yang apa? Sudah ya, sudah bisa ya? Ya, sudah jelas. Nah, kalau sudah bisa, Ibu meminta ketua kelas untuk membagi kelompok terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, di akhir nanti ya, bisa dibagi Mas Dimas untuk membagi teman-temannya menjadi 4 kelompok. Terserah isinya berapa anggota, pokoknya terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, tugasnya seperti apa, Bu? Nah, tugasnya seperti ini. Ada nama anggota kelompok. Nanti kalian tulis anggota siapa dan nomor absennya berapa. Nah, untuk kelasnya, terus bagaimana Bu mengerjakan? Yang pertama, ini ada contoh Perjan BUMN kereta api. Nah, kalian tuliskan kelebihan dan kekurangan dari BUMN Perjan ini. Kalian tulis di bawah sini. Kalau enggak muat di belakangnya bisa. Nah, yang satunya Damri sama. Kalian tulis kelebihan dan kekurangan dari Damri ini. Kalau enggak cukup di baliknya ini bisa. Nah, untuk pengumpulannya Bu kapan? Nah, pengumpulannya di pertemuan yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang sudah ada di meja Ibu, sudah selesai semua 4 kelompok. Iya, Bu. Nanti ada kalian
yang sesi presentasi di depan. Sesi presentasi di depan, kelompok satu menerangkan, misalnya ini perjan, kelebihannya bagaimana, bergantian, ya. Ya. Nanti ibu nilai siapa yang aktif. Nanti ada pertanyaan dari teman-temannya. Oh kalau perjan itu gini. Nah kita akan berdiskusi lebih aktif lagi di minggu depan. Ya Bu. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Oh sudah jelas. Ya. Baik, minta tolong ya untuk Mas Dimas untuk dibagi kelompok menjadi 4 kelompok untuk hari ini sudah dibagi. Nah untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kita akan bahas diskusi presentasi di depan. Ya, bahas bersama ya Bu. Iya, dibahas bersama. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan dari tadi yang sudah dijelaskan Ibu dari jenis-jenis bentuk-bentuk badan usaha dan ciri-cirinya juga, karakteristiknya? Apakah kalian ada yang mengganjal? Oh saya tidak mengerti ini Bu, ataupun kurang jelas? Sudah jelas Bu. Baik, kalau sudah jelas Ibu akan mereview kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama tadi bentuk-bentuk badan usaha terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama perusahaan perorangan, yang kedua koperasi, yang ketiga BUMN. Nah BUMN ini terbagi menjadi 3 juga. Ini terbagi menjadi perjan, perum, dan persero. Dan yang terakhir yaitu BUMS terbagi menjadi 3 juga, yaitu ada firma, ada CV, dan ada PT. Nah mungkin waktu pembelajaran di pagi hari ini sudah menunjukkan pukul 11 dan kita bisa menutup perjumpaan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya, dan semoga kita diberikan kesehatan yang lebih agar dapat kembali di pertemuan di minggu depan dan melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.